Lulusan SD, mau lamar kerja di perusahaan besar. Mimpi kamu mending jadi tukang bersih-bersih aja. Assalamualaikum sahabat seribu kisah nyata. Bayangkan seorang pemuda kampung lulusan SD, datang ke kota besar, dengan pakaian lusuh, hanya untuk mencari pekerjaan. Ia dihina, diremehkan, bahkan dipaksa menjadi cleaning service. Tak ada yang menyangka, di balik penampilan sederhananya, tersembunyi kejeniusannya yang sanggup mengguncang satu perusahaan. Ternyata sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Dan tentunya, subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik ketika Bagas turun dari bus kota. Jaket tipis yang ia kenakan tidak mampu menahan angin pagi yang dingin. Ia berdiri sebentar di pinggir jalan, menatap gedung tinggi berlapis kaca di depannya. Di puncaknya, nama perusahaan besar itu berkilau diterpa cahaya matahari. Bagas menarik napas panjang. "Kamu harus berani, Gas," gumamnya pelan. "Kamu datang jauh-jauh dari kampung untuk ini." Langkah kakinya mantap memasuki halaman gedung. Di pintu masuk, ia melihat deretan mobil mewah yang baru saja berhenti. Karyawan turun dengan setelan jas rapi dan sepatu menilap. Bagas sempat menunduk, merasa pakaiannya terlalu berbeda. Kemeja putihnya sudah tidak lagi putih. Warnanya kekuningan dan kerahnya mulai aus. Celana coklatnya lusuh, dan sepatu usangnya seperti tak pernah disemir. Saat melewati pintu kaca otomatis, ia bisa merasakan beberapa pasang mata menoleh. Ada yang hanya melirik sebentar, ada yang mengernyitkan dahi, bahkan ada yang menahan tawa. Lobi perusahaan itu sangat megah. Lantai marmer berkilau. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, dan aroma kopi dari kafe kecil di sudut lobi bercampur dengan wangi parfum mahal. Bagas melangkah ke meja resepsionis. "Permisi, Mbak." Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Saya mau melamar kerja. Bagian keamanan data IT." Resepsionis, perempuan berpenampilan modis dengan bibir merah menyala, menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu seperti menelanjangi penampilan Bagas yang sederhana. Ia mengangkat alis. "Lamaran kerja bagian IT." Nada suaranya terdengar tidak percaya. Bagas mengangguk pelan. "Iya, Mbak. Ini berkas saya." Ia mengansurkan map hijau lusuh yang ia bawa dari kampung. Resepsionis menerimanya dengan satu tangan, membukanya sekilas, lalu tersenyum miring. "Tunggu di sofa ya, nanti saya hubungkan dengan HRD." Bagas duduk di sofa empuk yang terasa asing. Jantungnya berdetak cepat. Ia berdoa dalam hati agar dipertemukan dengan orang yang mau mendengarkan. Setelah beberapa menit, seorang staf datang dan memanggil namanya. "Mas Bagas, silahkan ikut saya." Bagas bangkit menatap sekeliling, lalu mengikuti staf itu menuju sebuah ruangan wawancara. Ruangan itu dingin dan rapi. Di balik meja, duduk seorang wanita berpenampilan anggun dengan blazer krem dan kacamata tipis. Wajahnya cantik tapi dingin. Di meja tertulis Melati. Melati membuka map Bagas, membolak-balik isinya. "Lulusan?" tanya tanpa menatap. "SD, Bu," jawab Bagas jujur. "Saya tidak sekolah lagi karena SD." Melati mendongak. Tatapannya tajam. "Kamu datang melamar di bagian IT, padahal kamu cuma lulusan SD." Bagas menelan ludah. "Saya belajar sendiri, Bu. Saya biasa memperbaiki komputer di kampung." Saya melatih menutup map dengan keras, sehingga Bagas sedikit terkejut. "Kamu tahu ini perusahaan apa?" "Ini perusahaan besar, bukan warung internet di kampungmu. Bagian IT itu bukan untuk main-main. Kamu kira dengan cuma bisa utak-atik komputer bekas, kamu sudah pantas duduk di ruang komputer kami?" Bagas terdiam. Dadanya terasa panas tetapi ia berusaha tetap tenang. "Saya tidak bermaksud meremehkan, Bu. Saya hanya ingin membuktikan kemampuan saya." Melati mendengus. "Buktikan kamu bahkan tidak punya ijazah SMP. Saya sudah baik hati mau menerima kamu kerja di sini,
tapi bukan di IT. Kamu bisa mulai kerja sebagai planning service. Itu pun kalau kamu mau. Kalau tidak, silakan keluar sekarang juga. Bagas terkejut mendengarnya. Tapi Bu Melati menatapnya sinis. Kamu pikir saya bercanda? Cleaning service atau keluar? Jangan buang waktu saya. Banyak pelamar yang jauh lebih layak dari kamu. Suasana ruangan mendadak senyap. Hanya terdengar detak jam di dinding. Bagas menggenggam celana di pangkuannya. Mencoba menahan perasaan yang bercampur antara malu dan marah. Ia tidak ingin menyerah, tapi juga tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik Bu, saya terima. Melati tersenyum tipis, tapi jelas itu bukan senyum tulus. Bagus, mulai hari ini juga kamu bisa langsung ke gudang perlengkapan. Ambil seragam cleaning service. Kamu kerja hari ini. Jangan harap ada orientasi atau pelatihan. Kamu cuma butuh pel dan amber. Bagas berdiri. Ia membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum ia benar-benar meninggalkan ruangan, Melati menambahkan dengan nada sinis. Dan saran saya, lain kali jangan mimpi terlalu tinggi. Lulusan SD seperti kamu, seharusnya bersyukur masih ada yang mau menerima. Kalau bukan saya, kamu sudah pasti ditolak sejak di lobi. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada Bagas. Ia mengangguk sekali lagi dan keluar tanpa suara. Di lobi, beberapa karyawan yang mendengar percakapan tadi saling berbisik dan tertawa kecil. Itu yang tadi sok-sokan mau kerja di IT kan? Kata salah satu sambil menutup mulut menahan tawa. Iya, lihat tuh, akhirnya cuma jadi tukang bersih-bersih. Cocoknya memang begitu. Sahut yang lain sambil terkekeh. Bagas menunduk, menahan rasa panas di mata. Ia menggenggam map lusuhnya erat-erat dan berjalan menuju gudang perlengkapan. Hari itu, dengan hati yang perih, Bagas mengganti map lamarannya dengan pel dan ember. Dan di sanalah awal cerita luar biasa ini dimulai. Gudang perlengkapan berada di ujung koridor lantai dasar. Bau karbol bercampur sabun cuci lantai menyambut Bagas. Begitu ia melangkah masuk, di dalam, seorang petugas gudang berusia paruh baya sedang duduk membaca koran. Ia menoleh sebentar. Ya, tanyanya singkat. Saya karyawan baru Pak, disuruh ambil seragam cleaning service. Petugas itu berdiri tanpa banyak bicara. Ia mengeluarkan satu set seragam biru tua dari raki. Ada satu yang masih bagus, tapi bekas. Ya, biar dipakai hari ini juga. Kamu bisa mulai dari lorong lantai 2. Alat pembersih ada di pojok. Bagas menerima seragam itu. Kainnya bau detergen, tetapi ada noda kecil yang tak hilang. Di bagian lengan. Ia menghela napas, lalu mengganti baju di ruang kecil, di sudut gudang. Saat ia melihat pantulan dirinya di kaca kecil di dinding, hatinya tercekap. Seragam itu sedikit kebesaran, tapi menutupi kemejanya yang lusuh. Pelan-pelan ia mengambil ember, mengisi air, lalu merendam kain pel. Tangannya mulai bekerja. Lorong-lorong panjang dengan lantai mengilak, kini menjadi wilayah kerjanya. Setiap sapuan pel, seperti menelan sisa harga diri, yang tadi sempat runtuh di ruang HRD. Beberapa karyawan yang lewat melihatnya. Ada yang sekedar melirik, ada yang tersenyum sinis. 2 karyawan muda dari divisi administrasi, bahkan sengaja memperlambat langkah, sambil berbisik cukup keras. Itu loh yang tadi melamar di IT. Kata yang satu. Serius jadi cleaning service, sahut temannya. Iya, katanya sih jago komputer, nyatanya ya cuma bisa ngepel. Mereka tertawa keras sebelum berlalu. Bagas mendengar semuanya. Punggungnya menegang tapi ia menunduk lagi, mengepel lebih cepat. Saat tengah hari mendekat, suasana kantor mulai berubah. Telepon di meja resepsionis berdering terus-menerus. Beberapa staf berlari kecil, sambil membawa laptop. Wajah mereka tegang. Bagas yang sedang mengepel di lorong utama berhenti sejenak. Ia menoleh, melihat lift terbuka dan menurunkan sekelompok orang berseragam biru muda khas divisi IT. Mereka berjalan cepat menuju ruang komputer yang berada di ujung lorong. Ada apa, Mas? Bagas memberanikan diri bertanya pada salah satu staf yang lewat. Staf itu hanya menggeleng cepat. Server kena serangan. Data terkunci. Go. Bagas berdiri terpaku. Kata-kata itu menghantam pikirannya. Serangan. Data terkunci. Ia tahu betul apa artinya itu. Jika benar-benar runner, perusahaan bisa lumpuh total. Lorong tiba-tiba dipenuhi orang. Manajer,
supervisor, bahkan beberapa petinggi perusahaan datang satu persatu. Pintu ruang komputer terbuka tutup seperti pintu darurat. Di dalam terdengar suara panik, bunyi ketikan keyboard yang sangat cepat, dan suara perintah tegas dari seseorang. Jalankan protokol isolasi. Putuskan jaringan eksternal. Cari jalur IT yang dipakai masuk. Suasana semakin panas. Bagas mendorong embernya ke sisi lorong. Berdiri diam sambil mendengarkan. Ia merasa tubuhnya ditarik untuk masuk membantu. Namun ia ingat kata-kata HRD tadi pagi. Kamu hanya cleaning service, jangan buat masalah. Detik terasa panjang. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada tanda-tanda keadaan membaik. Bahkan sekarang seorang staf keuangan berteriak panik. Investor telepon. Mereka ancam tarik dana kalau data tidak kembali dalam 15 menit. Saat itu lift kembali berbunyi. Pintu terbuka dan keluar seorang pria sepuh dengan tongkat. Wajahnya pucat tapi berwibawa. Bagas yang hanya melihatnya di berita perusahaan kini tahu. Inilah pemilik perusahaan. Di belakangnya, seorang pria muda berbadan tegap dengan setelan jas hitam menyusul. Itu pasti CEO, putra tunggal sang pemilik. Mereka berdua langsung menuju ruang komputer. Bagaimana situasinya? Suara CEO terdengar keras. Masih terkunci, Pak. Semua data dienkripsi. Kalau 15 menit lewat, kuncinya akan hilang dan data akan disalin ke server penyerang. Jawab kepala IT gugup. Pemilik perusahaan terhuyung. Kalau data itu hilang, perusahaan kita tamat. Suaranya lirih. Suasana semakin mencekam. Bahkan beberapa karyawan wanita terlihat menutup mulut hampir menangis. Bagas berdiri di pojok lorong. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Jalur IT yang digunakan pertas mungkin bisa diputus, dan kuncinya bisa dibalikkan jika dilakukan segera. Tapi jika ia salah langkah, sistem bisa rusak total. Ia menunggu menahan diri. Tangannya menggenggam gagang pel erat-erat. 5 menit lagi, suara dari dalam ruang komputer makin kacau. Tidak ada yang berhasil, teriak salah satu teknisi. Kita kehilangan kendali di server 2. Data cadangan juga terkunci. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam. Pak pemilik pingsan. Lorong bergemuruh. Seorang perawat dari klinik perusahaan dipanggil. CEO tampak marah besar. Wahyu, kalau sampai data ini hilang, saya pastikan kepala kamu yang pertama saya copot. Suasana semakin sunyi. Detik seperti menetes lebih cepat. Bagas memejamkan mata. Di kepalanya, ia bisa melihat pola serangan itu. Ia bisa melihat kuncinya. Ia bisa menyelamatkan perusahaan ini. Dan saat hitungan hanya tinggal beberapa menit, Bagas meletakkan pelnya, melangkah ke depan, mendekati pintu ruang komputer. Di depan pintu, seorang staf menghalanginya. Kamu mau apa? Ini area terbatas, saya bisa bantu. Suara Bagas tegas tapi sopan. Staf itu mendengus. Bantu kamu cleaning service. Pergi dari sini. Jangan bikin tambah kacau. Bagas menatapnya serius. Tolong sampaikan, saya tahu jalur IP yang mereka pakai. Kalau saya diberi kesempatan, saya bisa hentikan ini. Omong kosong, bentak staf itu. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu soal IT? Keributan itu terdengar sampai dalam. Pintu terbuka, dan kepala divisi IT keluar. Wajahnya merah karena stres. Ada apa lagi di luar, Pak? Orang ini mau ikut campur cleaning service. Katanya bisa selamatkan data. Bagas menatap lurus mata kepala divisi itu. Pak, saya minta waktu 2 menit saja. Kalau saya gagal, silakan usir saya. Tapi kalau saya berhasil, data kita aman. Kepala divisi itu ingin menolak, tetapi suara serap pemilik perusahaan terdengar dari dalam. Biarkan dia coba. Semua orang terdiam. CEO menatap tajam. Ayah ini hanya cleaning service. Tapi waktu kita tinggal sedikit, kata sang pemilik lemah. Kita sudah kehabisan cara. Biarkan dia. Semua tatapan kini tertuju pada Bagas. Ada yang terkejut, ada yang menahan tawa sinis. Salah satu staf bahkan berbisik dengan nada mengejek. Cukup keras untuk didengar Bagas. Lihat tuh, tukang pel mau main jadi pahlawan. Ini pasti lucu. Bagas tidak membalas. Ia menarik napas dalam. Di dadanya ada campuran rasa sakit, marah, dan tekad. Ia melangkah masuk ruang komputer, siap membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan itulah awal dari kejutan besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Ruangan komputer itu dingin seperti lemari es. Deru server terdengar tajam di telinga.
layar-layar besar memancarkan cahaya merah berkedip-kedip tanda bahaya. Para teknisi berdiri tegang di depan komputer masing-masing. Jari mereka mengepik cepat, namun hasilnya nihil. Di sisi ruangan, CEO berdiri dengan tangan terlipat di dada. Pemilik perusahaan duduk di kursi dengan napas berat. Keringat mengalir di pelipisnya. Semua mata kini beralih ke Bagas yang baru saja masuk. Bagas menelan ludah. Ia belum pernah berada di ruangan seperti ini. Rapi, steril, penuh dengan kabel, layar, dan bunyi notifikasi yang saling bersahut-sahutan. Namun rasa takut hanya bertahan sebentar. Yang ada kini hanyalah fokus. Komputer mana yang bisa saya pakai? Suaranya terdengar tenang. Kepala Divisi AIT Wahyu menatap Bagas dengan sorot mata penuh keraguan. Kamu yakin tahu apa yang kamu lakukan? Yakin, Pak. Percaya sama saya. Setelah hening sesaat, Wahyu menunjuk salah satu komputer cadangan. Silahkan. Tapi ingat, waktu kita tinggal 3 menit. Bagas duduk, jari-jarinya menyentuh papan ketik. Dan saat itu semua terasa familiar, seperti kembali ke malam-malam panjang di kampung, ketika ia sendirian di depan komputer bekas. Ia mulai mengetik cepat, bunyi ketikan terdengar jelas di ruangan hening itu. Di layar, ia memanggil jalur AI yang ia duga dipakai penyerang. Matanya menajam mencari titik lemah, di balik enkripsi yang menahan data perusahaan. Beberapa teknisi mendekat penasaran dengan apa yang ia lakukan. Salah satu dari mereka berbisik lirih. Dia tahu cara panggil jalur itu. Dari mana dia belajar? Bagas tidak menoleh. Ia menemukan celah kecil, lalu mengetik serangkaian perintah, yang bahkan teknisi senior pun jarang gunakan. Layar yang tadi merah, kini berganti menjadi kuning. Indikator peringatan mulai berkurang satu persatu. Status berubah, seru salah satu teknisi. Server 2 mulai pulih. Data terbuka kembali. Suasana berubah. Semua yang tadi putus asa, kini memandangi layar Bagas dengan mata terbelalak. CEO yang berdiri di belakangnya, maju 2 langkah. Apa yang dia lakukan? Dia membalik kunci enkripsi. Jawab Wahyu lirih. Matanya masih tak lepas dari layar. Detik berikutnya, layar terakhir berubah menjadi hijau. Semua data kembali normal. Ancaman pencurian data gagal total. Di ruangan itu seakan ada udara baru yang masuk. Seorang staf bersorak kecil. Yang lain menghela napas panjang lega. Pemilik perusahaan memejamkan mata, meneteskan air mata lega. Namun Bagas belum selesai. Ia mengetik lagi. Kali ini membersihkan sisa virus yang menempel di jaringan. Ia menelusuri akar-akar kecil yang tersebar di server. Memutus jalur-jalur tersembunyi yang bisa menjadi pintu masuk peretas di masa depan. 3 menit kemudian, jaringan kembali bersih. Bagas berhenti mengetik. Ia meletakkan tangannya di pangkuan dan menarik napas panjang. Sudah selesai, katanya. Semua mata kini tertuju padanya. Ada yang ternganga, ada yang masih sulit percaya. Si menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Kamu siapa sebenarnya? Suaranya datar. Namun ada nada penasaran yang tak bisa disembunyikan. Saya Bagas, Pak. Jawabnya singkat. Hanya Bagas. CEO mengangkat alis. Bagas mengangguk. Saya hanya ingin membantu, tidak lebih. Hening beberapa detik. Lalu pemilik perusahaan bicara. Terima kasih, Nak. Kamu menyelamatkan perusahaan ini. Kalau kamu tidak masuk ruangan ini, mungkin kita sudah kehilangan semuanya. Ucapan itu membuat semua terdiam. Bahkan staf yang tadi mengejek Bagas di lorong, kini menunduk, merasa malu. Wahyu mendekat. Ia menatap layar yang masih menampilkan log perintah yang tadi diketik Bagas. Matanya menyipit, seolah mengenali sesuatu. Kamu menggunakan jalur AIP yang hanya diketahui sedikit orang. Siapa yang mengajarimu? Bagas hanya tersenyum kecil. Saya belajar sendiri. Wahyu tidak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan ia seperti sedang menggali memori lama. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Si akhirnya berkata dengan tegas, baik, peristiwa ini jangan keluar ruangan. Tidak ada yang memberitahu pegawai lain atau media. Saya tidak ingin ada yang tahu bahwa perusahaan ini diselamatkan oleh seorang cleaning service. Beberapa teknisi saling pandang tapi mengangguk. Mereka tahu
reputasi perusahaan bisa hancur jika kabar itu tersebar. Bagas berdiri. Kalau sudah selesai, saya kembali bekerja. Masih ada lorong yang belum saya pel. Kata-katanya membuat beberapa orang terkejut. Bagas tidak menuntut apapun. Tidak minta pujian. Ia hanya menunduk sopan, lalu keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, ruangan itu kembali hening. CEO menatap ayahnya yang tampak lega. Ayah, kita harus cari tahu siapa dia. Anak itu bukan orang biasa. Wahyu masih berdiri di depan layar, menatap perintah-perintah yang ditinggalkan Bagas. Matanya berkaca-kaca, seolah melihat bayangan seseorang dari masa lalunya. IP itu, gumamnya pelan. Itu alamat yang dulu pernah digunakan sahabat saya. Pagi berikutnya, gedung perusahaan itu kembali ramai seperti biasa. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi. Tidak ada lagi teriakan panik seperti kemarin. Semua tampak normal. Atau setidaknya, semua orang berpura-pura normal. Bagas datang lebih awal dari jam kerja. Jalanan depan gedung belum terlalu padat. Ia berhenti sebentar di depan pintu kaca, memandangi pantulan dirinya sendiri. Kini ia mengenakan seragam biru tua yang diberikan petugas gudang kemarin. Masih sedikit kebesaran, tapi jauh lebih rapi dibanding kemeja lusuhnya. Ia menarik napas panjang lalu masuk. Beberapa karyawan yang baru datang menoleh sebentar. Ada yang hanya melirik, ada yang tersenyum kaku. Beberapa orang yang kemarin melihatnya di lorong, kini berbisik pelan. Itu yang kemarin. Kamu dengar kan? Katanya dia sempat masuk ruang komputer. Iya. Tapi nggak mungkin dia yang menyelamatkan perusahaan. Masa cleaning service lebih pintar dari divisi IT. Paling cuma kebetulan dia lewat. Bagas mendengar bisikan itu, tapi ia memilih tidak peduli. Ia mengambil ember, mengisi air, menyiapkan pel, lalu memulai pekerjaannya. Lorong-lorong kembali mengilap. Suara sapuan pel terdengar ripnis. Namun, di ruang lain, suasana tidak sepenuhnya tenang. Kepala divisi AIT Wahyu duduk di ruangannya, menatap layar laptop. Ia membuka log perintah yang terekam semalam. Jari-jarinya berhenti di sebuah baris kode yang sangat spesifik. Baris yang memanggil jalur AI rahasia. Ia mengetuk meja dengan pelan, matanya menerawang. Tidak mungkin orang biasa bisa mengetik perintah secepat itu, gumamnya. Apalagi tahu jalur ini. Kenangan masa mudanya muncul. Dulu ia pernah memiliki sahabat dekat, seorang pria jenius yang mengajarinya banyak hal tentang jaringan komputer. Mereka dulu sering begadang bersama, membongkar sistem, menemukan bug, lalu menambalnya sebelum ada yang sempat menyalahgunakan. Jalur IP itu adalah kode rahasia mereka berdua. Tidak pernah mereka sebarkan pada siapapun. Dan kini bertahun-tahun kemudian, jalur itu dipakai lagi oleh seorang pemuda bernama Bagas. Siapa kamu, Gas? Bisiknya siang harinya. Wahyu sengaja melewati lorong lantai 2, tempat Bagas sedang mengepel. Ia berdiri beberapa detik memperhatikan. Bagas terlihat fokus bekerja, tidak sadar sedang diperhatikan. Wajahnya tenang, gerakannya teratur. Wahyu melangkah mendekat. Bagas, siapa Wahyu? Bagas menoleh cepat. Pak Wahyu. Ia menunduk hormat. Aku ingin bicara denganmu nanti. Datang ke ruanganku setelah jam makan siang. Ada yang perlu aku tanyakan? Bagas terdiam sebentar, lalu mengangguk. Baik, Pak. Wahyu menatapnya lama sebelum pergi. Ada sesuatu di wajahnya yang tidak biasa. Campuran penasaran, cemas, dan mungkin juga harapan. Beberapa menit kemudian, 3 karyawan muda yang kemarin menertawakan Bagas lewat. Mereka sengaja memperlambat langkah. Lalu salah satunya berkomentar sinis. Pahlawan perusahaan, katanya keras-keras. Temannya terkekeh. Iya, katanya semalam dia yang selamatin server. Bohong banget, ahli-ahli aja gagal. Masa tukang pel bisa? Yang satunya lagi menambahkan. Kayaknya cuma kebetulan tombol yang dia pencet bikin server nyala lagi. Hoki doang. Ia menatap ketiga orang itu sebentar. Namun hanya tersenyum tipis. Ia tahu jika ia membalas, semua akan sia-sia. Ia memilih kembali mengepel lantai hingga mengilap, membuat pantulan mereka bertiga terlihat jelas. Entah mengapa, sikap tenangnya membuat ketiga karyawan itu mendadak diam dan berlalu tanpa kata. Menjelang siang,
Bagas duduk sebentar di bangku luar gedung untuk makan bekal sederhana yang ia bawa. Nasi, sayur, dan telur dadar. Ia makan perlahan. Pikirannya melayang pada kejadian kemarin. Wajah CEO yang marah. Pemilik perusahaan yang hampir pingsan, dan mata Wahyu yang penuh tanya saat melihat log perintah itu. Di ruangannya, CEO sedang berbicara dengan sekretaris. Pastikan semua orang di ruang komputer kemarin tetap diam. Saya tidak mau cerita itu bocor. Baik Pak, jawab sekretaris. Dan soal anak cleaning service itu. CEO berhenti sejenak. Biarkan dia tetap bekerja seperti biasa. Saya tidak mau perusahaan terlihat lemah, karena harus mengakui seorang pemuda lusuh bisa menyelamatkan data yang bahkan divisi IT tidak bisa. Sekretaris mengangguk. Namun dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa CEO terlihat begitu gusar? Selesai jam makan siang, Bagas menuju ruangan Wahyu. Ia mengetuk pintu pelan. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Ruang Wahyu dipenuhi buku, beberapa piala penghargaan, dan foto-foto lama saat ia masih muda. Bagas duduk di kursi tamu. Wahyu menatapnya dalam-dalam. Kamu belajar komputer di mana, Gas? Tanya Wahyu tanpa basa-basi. Di kampung, Pak. Saya belajar sendiri. Kadang di warnet, kadang pakai komputer bekas. Siapa yang mengajarimu sampai bisa tahu jalur IP itu? Bagas menunduk. Pertanyaan itu terlalu dekat dengan rahasia hidupnya. Saya belajar sendiri, jawabnya lagi. Tapi kali ini suaranya lebih pelan. Wahyu tidak puas. Jalur itu bukan jalur biasa. Itu jalur yang dulu saya buat bersama seorang sahabat saya. Tidak ada yang tahu kecuali dia, dan dia sudah lama menghilang. Bagas menggenggam tangannya di pangkuan. Hatinya berdebar. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Rahasia itu belum saatnya dibuka. Wahyu akhirnya menarik napas panjang. Baiklah, kalau kamu belum mau cerita, saya tidak akan memaksa. Tapi saya ingin kamu tahu, apa yang kamu lakukan kemarin menyelamatkan kita semua. Jangan pernah remehkan dirimu sendiri. Bagas mengangguk. Terima kasih, Pak. Ketika ia keluar dari ruangan, ia merasa dadanya hangat. Ada sesuatu dalam cara Wahyu memandangnya, yang membuatnya merasa dihargai, untuk pertama kalinya, sejak menginjakkan kaki di gedung ini. Namun di sisi lain, ia tahu pertanyaan Wahyu tidak akan berhenti di situ. Dan jauh di dalam hati, Bagas tahu, cepat atau lambat, rahasia tentang dirinya akan terungkap. Sejak pertemuan siang itu, pikiran Wahyu tidak tenang. Malamnya ia tetap berada di kantor lebih lama dari biasanya. Semua staf sudah pulang. Hanya lampu di ruangannya yang masih menyala. Ia membuka laptop, menelusuri log sistem semalam lagi, membaca setiap baris perintah yang diketik Bagas. Jarinya berhenti di satu baris kode. Baris itu adalah kunci yang hanya ia dan satu orang lain tahu. Sahabatnya di masa lalu. Kode itu mereka ciptakan bertahun-tahun silam, saat mereka masih mahasiswa, dan menjadi pemburu bak untuk melatih kemampuan. Mereka dulu bersumpah hanya akan menggunakannya untuk tujuan baik. Mustahil ada orang lain yang tahu ini. Gumam Wahyu sambil memijat pelipis. Ia teringat wajah sahabatnya, pria yang dulu selalu tertawa ketika menemukan celah keamanan di sistem besar. Sahabat itu menghilang dari kehidupannya begitu saja. Tanpa kabar meninggalkan satu pesan terakhir. Jaga jalur ini. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kini jalur itu dipakai lagi, dan yang memakainya adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, yang bekerja sebagai cleaning service. Pagi harinya, Bagas kembali datang paling awal. Ia mengepel lantai lobi dengan tenang. Hari sudah mulai ramai. Karyawan lalu lalang. Beberapa masih memperhatikannya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang sekadar melirik. Namun kali ini, ada juga yang diam-diam menghormatinya. Mereka yang berada di ruang komputer kemarin, tahu persis siapa yang menyelamatkan perusahaan. Bagas. Panggil seseorang. Ia menoleh. Wahyu berdiri di ujung lorong, mengenakan kemeja biru lengan panjang. Wajahnya tampak lebih lelah, tapi matanya bersinar, penuh rasa ingin tahu. Setelah jam kerja temui saya di parkiran basement. Katanya singkat. Bagas mengangguk tanpa banyak tanya. Hari itu berjalan seperti biasa. Bagas membersihkan kaca jendela di lantai atas,
lalu mengepel lorong-lorong. Namun di sela pekerjaannya, ia beberapa kali mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya CEO, sampai murka waktu itu. Semua teknisi gagal. Terus ada anak cleaning service yang tiba-tiba bisa buka kunci server. Aneh banget. Gue sih masih nggak percaya. Jangan-jangan cuma dibesar-besarkan. Bagas pura-pura tidak dengar. Ia hanya tersenyum kecil. Hatinya tenang, karena ia tahu yang sebenarnya terjadi. Saat sore tiba, ia turun ke basement sesuai janji. Di sana Wahyu sudah menunggunya, bersandar di mobil hitam miliknya. Naik, kata Wahyu membuka pintu. Bagas sempat ragu. Mau kemana, Pak? Kita hanya ngobrol. Saya tidak mau ada yang mendengar. Akhirnya Bagas duduk di kursi penumpang. Mobil melaju pelan keluar dari gedung, menuju sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan. Mereka duduk di sudut ruangan, jauh dari telinga orang lain. Bagas, kata Wahyu menatapnya lurus. Saya sudah lihat semua perintah yang kamu ketik kemarin. Kamu tidak hanya membalik kunci enkripsi, kamu juga menutup jalur serangan dengan cara yang bahkan teknisi saya tidak tahu. Itu teknik lama, tapi sangat efektif. Siapa yang mengajarimu? Bagas menatap cangkir kopinya, tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan. Saya belajar dari seseorang di kampung. Dia yang mengajarkan saya tentang jaringan, tentang cara melindungi data. Siapa orang itu? Tanya Wahyu cepat. Bagas terdiam lagi. Dia sudah tidak ada. Pak, saya hanya melanjutkan apa yang dia ajarkan. Wahyu bersandar di kursinya. Matanya menatap kosong. Nama orang itu. Suaranya bergetar sedikit. Apakah namanya Arman? Bagas mendongak. Matanya melebar. Wahyu menarik napas dalam. Saya tahu jalur itu. Jalur itu saya dan Arman yang buat. Hanya kami berdua yang tahu. Bagas, apakah kamu ada hubungan dengan dia? Bagas tidak menjawab. Tangannya mengepal di bawah meja. Ada perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ingatan tentang masa kecilnya muncul. Malam-malam saat ia duduk di depan layar komputer bekas bersama sosok yang ia panggil Paman. Sosok yang mengajarinya membaca kode yang berkata bahwa dunia komputer seperti labirin dan ia harus belajar menemukan jalan keluarnya sendiri. Dia yang mengasuh saya sejak ayah saya meninggal. Jawab Bagas akhirnya dengan suara pelan. Dia yang mengajarkan saya semua ini. Wahyu menutup wajah dengan satu tangan. Saya tidak percaya. Arman sudah lama hilang kontak dengan saya. Saya kira dia pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Dia tidak pernah pergi jauh, kata Bagas lirih. Dia tetap di desa sampai akhir hidupnya. Dan sebelum meninggal, dia berpesan pada saya untuk menjaga jalur itu. Wahyu menatap Bagas lama, lalu tersenyum tipis. Sekarang saya tahu, kenapa kamu bisa sehebat itu. Kamu muridnya Arman. Namun sebelum percakapan semakin dalam, ponsel Wahyu berdering. Ia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah serius. Kita harus kembali ke kantor sekarang. Katanya ada indikasi serangan baru. Bagas ikut berdiri. Hatinya berdegup lebih cepat. Apakah serangan kali ini akan lebih kuat dari sebelumnya? Mobil melaju cepat kembali ke gedung perusahaan. Di kejauhan, langit mulai mendung, seolah ikut menambah ketegangan yang akan datang. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Bagas melangkah masuk ke gedung perusahaan, dengan seragam biru tua yang masih sedikit kebesaran. Di tangannya ada ember dan kain pel. Penampilannya sama seperti kemarin, sederhana, tapi hatinya lebih tenang. Ia tahu dirinya sudah 2 kali menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Meski semua itu dirahasiakan, di dalam hati ia merasa sudah menunaikan amanah pamannya. Ilmu bukan untuk sombong, melainkan untuk menolong. Namun, suasana kantor ternyata berbeda. Beberapa karyawan berbisik-bisik saat ia lewat. Ada yang meliriknya sambil menahan tawa. Ada pula yang sengaja mengucapkan kata-kata sinis. Jenius, bisik salah seorang pegawai perempuan. Jenius, halah. Aku dengar katanya dia justru penyebab server rusak. Dia pura-pura sok hebat biar dianggap pahlawan. Timpal temannya sambil terkekeh. Makanya dia disuruh tetap ngepel. Kalau benar hebat, pasti sudah dipindah ke IT. Tambah yang lain, Bagas menunduk. Hatinya perih mendengar ucapan itu.
Api ia menahan diri. Ia tahu tidak semua orang akan percaya kebenaran. Memilih terus mengepel lantai lobi hingga berkilau. Di sisi lain gedung, sumber gosip itu sedang tertawa puas. Melatih kepala HRD yang pertama kali menghina Bagawancara, sedang duduk bersama dua karyawan admin di pantry. Ia sengaja menyebarkan cerita bahwa Bagas hanyalah anak kampung yang beruntung menekan tombol yang kebetulan membuat server pulih. Kalian percaya aja sama cerita Bagas penyelamat perusahaan, katanya sambil menyeruput kopi. Padahal semua itu cuma trik. Dia itu mencurigakan, bisa jadi dia sendiri yang bikin server bermasalah, biar kelihatan pahlawan. Dua karyawan admin itu mengangguk-angguk. Wah, masuk akal juga, Bu. Soalnya aneh, masa cleaning service bisa lebih hebat dari divisi IT? Makanya, Melati tersenyum miring. Saya sudah bilang sejak awal, anak itu cuma lulusan SD, nggak mungkin punya kemampuan sehebat itu. Kalian lihat aja nanti, cepat atau lambat, kebohongannya terbongkar. Ucapan itu menyebar cepat seperti api di ladang kering. Dalam hitungan jam, banyak pegawai mulai memandang Bagas dengan tatapan curiga. Ada yang sengaja menjauhi, ada yang berbisik-bisik jika Bagas lewat. Seakan ia membawa penyakit. Siang harinya, saat Bagas sedang mengepel lorong lantai 3, karyawan muda dari divisi marketing melewatinya. Salah satunya sengaja bersuara keras agar terdengar. Jangan dekat-dekat, nanti server kita jebol lagi. Haha, hati-hati, jangan-jangan dia hacker penyamaran. Cek, cleaning service sok jenius, kasihan, masih muda, tapi hidupnya cuma buat nipu. Tawa mereka pecah. Bagas berhenti sejenak. Menatap lantai yang basah, lalu kembali mengepel tanpa berkata apa-apa. Ia tidak ingin menambah masalah, tapi dalam hatinya ia berdoa lirih kepada Allah agar diberi kesabaran. Dari kejauhan, Wahyu memperhatikan adegan itu. Ia baru saja keluar dari ruangannya dan melihat bagaimana Bagas diperlakukan. Rahangnya menegang. Ia berjalan mendekat membuat 3 karyawan itu buru-buru diam. Bagas, panggil Wahyu. Bagas menoleh cepat. Iya, Pak. Setelah jam kerja, datang ke ruangan saya. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Bagas mengangguk sopan. Baik, Pak. Wahyu lalu menatap 3 karyawan yang tadi menertawakan. Tatapannya tajam, membuat mereka menunduk tanpa berani bicara. Sore hari, ruangan Wahyu terasa sunyi. Bagas duduk di kursi tamu, sementara Wahyu menutup pintu dengan tenang. Ia menatap Bagas lama. Gas, kamu sadar gak sejak kemarin gosip tentangmu menyebar kemana-mana? Bagas menunduk. Saya dengar, Pak. Mereka bilang saya yang bikin masalah di server. Suara Wahyu keras. Saya tahu siapa yang mulai melatih HRD itu. Dia merasa gengsinya jatuh karena kemarin kamu bisa masuk ruang komputer. Padahal dia yang dulu menghinamu habis-habisan. Bagas terdiam. Ia sudah menduga, tapi tidak menyangka gosipnya menyebar secepat itu. Gas. Wahyu melanjutkan. Kamu jangan kecil hati. Saya tahu kebenarannya. Kamu bukan penyebab, kamu penyelamat. Tapi hati-hati, gosip bisa lebih berbahaya daripada virus komputer. Bisa menghancurkanmu perlahan-lahan. Bagas mengangguk. Saya sudah biasa diremehkan, Pak. Dari kecil saya hidup dengan hinaan. Yang penting saya tahu apa yang saya lakukan benar. Wahyu terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar mirip Arman. Gumamnya lirih. Bagas mendongak cepat ingin bertanya lebih jauh. Tapi Wahyu sudah mengalihkan pandangan. Gas, saya minta kamu tetap sabar. Biarkan waktu yang menjawab semua fitnah. Saya sedang menyelidiki lebih dalam. Saya yakin ada hal besar di balik semua serangan siber kemarin. Dan saya curiga ada orang dalam yang bermain. Bagas menelan ludah. Maksud Bapak, ada yang sengaja ingin perusahaan ini hancur. Wahyu mengangguk pelan. Ya, dan saya rasa gosip yang menyudutkanmu adalah bagian dari rencana itu. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang berdetak pelan. Bagas menggenggam tangannya erat. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Jika benar ada dalang di balik semua ini, maka fitnah yang ia terima hanyalah permulaan. Di luar jendela, matahari sore perlahan tenggelam, meninggalkan langit oranye yang muram.
seakan memberi tanda bahwa malam akan datang membawa rahasia baru yang lebih